Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim menjalani sidang dugaan dakwaan kasus dugaan korupsi pengadaan sistem Chromebook. Kejaksaan Agung memastikan Nadiem sudah dalam kondisi yang sehat. Sidang dakwaan Nadiem Makarim. Ya, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim sempat ditunda pada pekan lalu sidangnya karena Nadiem baru menjalani operasi dan perlu dirawat di rumah sakit. Dalam sidang atas 3 terdakwa anak buah Nadiem pekan lalu, Nadiem Makarim diduga menerima uang hingga 809,5 miliar rupiah. 809 miliar, ini dugaan ya, masih dugaan dan masih perlu pembuktian. Ini terkait dengan dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan berupa pengadaan laptop Chromebook di lingkungan Kemendikbudristek 2019-2022. Ya, sambil kita menunggu informasi selengkapnya, apakah terbukti atau tidak keterlibatan Nadiem Makarim, belum selesai kasus itu sudah ada kasus lain yang menggegerkan publik. Penyidik KPK menggeledah kantor Bupati Bekasi, Jawa Barat. KPK membawa sejumlah berkas dan dokumen yang ditemukan di ruang kerja Ade Kuswara. Sepertinya tidak ada hari tanpa adanya oknum pejabat tinggi melakukan dugaan korupsi. KPK geledah ruang kerja Bupati Bekasi. Penggeledahan berlangsung selama 7 jam dari 12.30 hingga 19.57 waktu Indonesia Barat di kantor Bupati Bekasi, Komplek Pemerintahan Kabupaten Bekasi, Cikarang Pusat. Penyidik KPK cari barang bukti lain pemirsa terkait kasus korupsi yang menjerat Bupati Bekasi Ade Kuswara. Penyidik KPK membawa sejumlah koper dan kardus. Kita lihat ini ya. Koper kardus ini berisi barang bukti berupa dokumen-dokumen, juga ada berkas-berkas. Dan sedikitnya ada 10 mobil KPK yang datang menggeledah ruang kerja Bupati Bekasi tersebut. Sebelumnya kantor Bupati ini disegel setelah operasi tangkap tangan pada Bupati tanggal 18 Desember 2025 lalu. Setelah ditetapkan jadi tersangka kasus suap izin proyek Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kaunang diperiksa untuk pertama kalinya oleh KPK. Ade Bupati diperiksa bersama sang ayah yang juga ternyata menjadi tersangka. Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang menjalani pemeriksaan di KPK Senin siang. Pemeriksaan ini merupakan kali pertama usai dirinya ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh KPK. Ade Kuswara diperiksa bersama ayahnya HM Kunang. Keduanya terlihat selesai menjalani pemeriksaan pada pukul 14.35 waktu Indonesia Barat. Pada kesempatan itu, Ade menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat Kabupaten Bekasi. Jawab, Pak. Masyarakat Kabupaten Bekasi. Oh, gitu, Pak, ya. Sudah terjadi. Oke, makasih Pak Ade. Sehat-sehat selalu, Pak Ade. Dapat maju. Diketahui KPK menetapkan Bupati Kabupaten Bekasi Ade Kuswara Kunang dan ayahnya HM Kunang menjadi tersangka kasus suap izin proyek. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, Wakil Gubernur Babel Heliana jadi tersangka ijazah palsu. Ia diduga tidak pernah menyelesaikan kuliahnya tapi justru punya ijazah sarjana. Menjadi tersangka, berarti ini sudah masuk fase penyidikan ya. Benarkah ijazah palsu Wakil Gubernur Bangka Belitung? Ya pemirsa, penetapan Wagub Heliana tersangka ijazah palsu diumumkan Mabes Polri Senin malam. Heliana jadi tersangka dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan penggunaan gelar akademi yang diduga, sekali lagi ya, diduga tidak benar. Ya, meski demikian kuasa hukum yang bersangkutan menampik status tersangka ini. Pasalnya sampai sekarang pihak Heliana belum mendapat pemberitahuan resmi dari Mabes Polri. Beberapa bulan yang lalu pemirsa, Heliana dilaporkan seorang mahasiswa karena dugaan ijazah palsu. Lagi rame nih ijazah palsu di mana-mana nih dugaan-dugaannya. Heliana sudah menjalani pemeriksaan Mabes Polri bulan November lalu ya.
Kita awali Indo Prime dengan informasi persidangan kasus korupsi yang melibatkan anak Riza Khalid, Muhammad Keri Riza Masuki, memasuki agenda pemeriksaan saksi-saksi. Jaksa menuduh bahwa Keri Riza telah melakukan persekongkolan dalam pengadaan kapal angkut minyak dan gas Pertamina. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor, jaksa memeriksa 2 orang saksi yang mendukung pembuktian terkait pengadaan 2 kapal. Jaksa menilai ada indikasi pengaturan dalam pelelangan sehingga kapal-kapal asing tidak bisa ikut lelang pengadaan kapal. Dalam proses tidak dipenuhi oleh Jenggala Nasim, tapi tetap diloloskan oleh panitia. Ini kan secara SOP dan proses pengadaan mereka ini sudah menyalahi ketentuan proses pengadaan, dan ini sangat menguatkan dakwaan kita bahwa dalam proses pengadaan kapal ini sudah ada kuat dugaan bahwa semua melalui proses rekayasa para terdakwa. Kapal Jenggala Nasim maupun kapal Jenggala Bangun 21 itu ada indikasi melalui proses pengaturan, di mana salah satunya di kapal Jenggala Nasim itu mensyaratkan adanya kapal berbendera Indonesia. Ini kan di set sedemikian rupa sehingga kapal-kapal asing lainnya tidak bisa mengikuti proses pelelangan pengadaan kapal yang dibutuhkan oleh PT KPI. Ya pemirsa, apapun berita viralnya, jangan sampai kita teralihkan dengan informasi terkini dari Pulau Sumatera. Saat ini kondisi Aceh Tamiang masih mengenaskan pasca banjir bandang. Tepatnya di Desa Rantau Bintang, Desa Pusaka Babo, Aceh Tamiang. Seperti yang Anda saksikan ini adalah situasi terkini di Aceh Tamiang. Rumah-rumah hancur berantakan, jalanan masih sisa-sisa bekas lumpur yang menggenang, tanah mengeras yang mulai dibersihkan juga ada di kanan kiri, kayu-kayu berantakan di sana, juga ada tenda pengungsian yang dibangun di sisi jalan. Upaya warga untuk melakukan pembersihan, tapi ya terkendala dengan kondisi di lapangan. Ya, kalau tadi adalah informasi terkini situasi banjir bandang pasca banjir bandang di Aceh Tamiang. Ini adalah informasi sebelumnya, di mana sebelumnya sejumlah warga berusaha bertahan selamatkan diri dengan berlindung di atas atap genteng rumahnya. Belasan warga terlihat naik hingga ke atas atap rumah di bawah guyuran hujan bermalam-malam lamanya.